Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita berdua bisa bikin video lagi. Kemarin sempat sibuk ya Bia. Akhirnya Bia bikin video sendiri. Iya, bikin video sendiri ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau bikin video tentang hati keras sulit menerima nasihat. Nah, Abi bisa bayangin kan ketika di dunia ini nggak ada nasihat, maka dunia ini bakal berantakan ya Bia. Jadi tuh bakal ada dua kubu gitu loh. Ada kubu yang selalu ngelakuin kebaikan, ada yang kubu yang selalu ngelakuin kesalahan. Nah, kasihan banget ya yang kubu kedua gitu loh, ngelakuin kesalahan terus tanpa ada yang mengingatkan. Jadi itulah pentingnya sebuah nasihat ya Bia, agar kita bisa tahu mana yang salah, mana yang enggak gitu loh. Agar kayak Allah tuh baik banget kayaknya dia memberikan kesempatan kepada pendosa untuk bertaubat melalui nasihat. Allah menunggu kita untuk bertobat ini. Allah tuh selalu menunggu kita untuk bertobat. Nah, terus bicara soal nasihat lagi, nasihat itu kan sebagai hak muslim terhadap muslim lainnya ya. Nah itu tuh ada 6 hak kan ya. Yang pertama, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Yang kedua, apabila diundang maka datanglah. Yang ketiga, apabila dimintai nasihat maka nasihatilah. Yang keempat, apabila dia bersin maka ucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah. Yang keenam, apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Nah di poin ketiga kan tentang nasihat ya Bia. Nah Kak, itu kan dimintai nasihat. Nah apa harus selalu dimintai? Ya, harus. Enggak. Enggak, jadi kita harus bisa tahu konteksnya gimana. Ketika seseorang melakukan kemungkaran secara terang-terangan, maka kita wajib untuk menasehatinya tanpa harus diminta. Contohnya gimana sih Kak? Nah contohnya itu seperti ketika seseorang melakukan pelecehan agama. Kalian tahu kan, masa ketika seseorang melakukan pelecehan terhadap agama kita, masa kita diem aja gitu? Enggak kan? Nah itulah wajib kita menasihati mereka walaupun tidak dimintai ya. Terus di IG ya banyak yang nanya ini ya. Kita tuh sempat posting kan, posting di IG, banyak yang nanya ya. Terus ya nanya yang pertama dari Ahwat akhir zaman, karena setiap nasihat ada yang berbeda pendapat. Terus nah kan ya soal berbeda pendapat itu ada dua kan. Ada dua jawaban kan? Iya ada dua ya. Ada dua dari Rahman SU, karena pendapat orang lain belum tentu sama dengan pendapat kita sendiri ya. Jadi sebenarnya kan namanya manusia ya, punya kepala yang berbeda-beda, punya akal yang berbeda-beda, pasti akan berbeda pendapat juga dong. Bahkan ulama juga kan dalam suatu perkara tuh akan berbeda pendapat ya. Tapi ya kita harus tahu patokan kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi selama nggak bertentangan dengan dua hal itu, maka itu akan baik. Terus siapa sih? Hati yang jauh. Hati yang jauh dari pemilik hati, dan kegelapan yang jauh dari cahaya. Dari siapa? Dari Malik Akbar 123. Nah, seperti yang disinggung di awal ya, kalau nggak ada cahaya itu dunia bakal berantakan. Nah, kalian tahu kan kalau nggak ada cahaya, kalau nggak ada nasihat maksudnya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa apa-apa ini. Ya kan kalau di dunia nggak ada cahaya itu bakal nggak bisa apa-apa kan. Jadi sama aja lah, kita ibaratin nasihat itu sebagai cahaya. Nggak bisa apa-apanya. Nggak bisa apa-apanya. Nggak bisa sih. Terus nanti dulu. Terus kan tadi ya Bia. Nah nasihat itu sebagai petunjuk untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Sebenarnya rata-rata nasihat itu baik ya Bia. Enggak ada yang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi ada orang yang nggak mau dikasih pendapat karena dia tuh benar ya, merasa benar. Nah iya itu nanti ya dilanjut. Terus dari Iyung, bisa dari watak yang keras, bisa juga dari sifat yang nggak mau diperintah. Nah sebenarnya antara sifat dan watak itu dua hal yang berbeda Bi. Nah sifat itu kelakuan yang cenderung bisa diubah. Sedangkan watak itu kayak turun temurun gitu. Turun temurun biasanya dari orang tua ya Bia. Tapi sebenarnya watak yang keras juga bisa sih dirubah, cuma agak sulit gitu.
Tapi ya kalau kita yakin kita bakal bisa, ya pasti bisa gitu loh. Karena lagi-lagi kita tuh, Allah tuh tergantung dari prasangka hambanya gitu. Kalau niat kita bisa, ya pasti bisa gitu, asal kitanya apa sih namanya, terus berikhtiar ya Beh. Jadi Terus kalau mau berubah ya usahain berubah dari hal yang kecil dulu ya Bia, karena memang perubahan itu biasanya bertahap, nggak bisa langsung berubah instan gitu. atau contohnya tuh seperti hijrah ini ya. Iya, hijrah kayak itu ya Bia. Terus dari Syahrid 256, karena yang dinasihati hanya menggunakan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu kan sebenarnya kayak perilaku setan ya Bia. Ketika setan disuruh bersujud sama Nabi Adam, setan apa? Nggak mau karena menolak. Karena setan pengen mengganggu manusia. Nah, karena setan tuh merasa bahwa diri dia lebih baik dari Adam, sehingga setan itu diusir dari surga, dan setan meminta kepada Allah Untuk agar mengganggu. bisa menyesatkan manusia. Terus Allah mengizinkan ya. Jadi makanya setan tuh musuh untuk kita ya. Terus dari tokonya Aira, kerasnya hati karena adanya penyakit hati. Nah, penyakit hati. Abi tahu kan, hati itu kayak segumpal dagingnya, apabila baik maka semuanya akan baik. Tapi kalau buruk ya bakal buruk. Nah, penyakit hati itu banyak banget sih, kayak iri, dengki, hasad gitu. Nah, kalian tahu nggak sih, ketika kita punya penyakit hati, maka semua yang kita lakuin, semua yang orang lakuin itu bakal kita anggap salah, Bi. Kayak misalnya ya, ngelakuin ini, kayak kita kok ngelakuin ini ya, padahal kan gini, kayak selalu melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang gitu loh. Nah, penyakit hati itu banyak banget obatnya. Salah satunya itu dengan berzikir ya Bia. Berzikir, ya pokoknya itu berzikir, mengingat Allah gitu lah, membaca Al-Quran. Pokoknya banyak banget sih hal-hal positif yang bisa kita lakuin untuk menghilangkan penyakit hati. Terus dari Roni Setiawan 608, karena belum tentu semua nasihat kita mampu menjalaninya. Nah, nasihat itu kan bukan beban ya. Setiap ada yang nasihatin kita jangan sampai merasa terbebani untuk melakukan itu loh, Bi. Sebenarnya nasihat itu seperti apa sih, kayak obat untuk kita, Bi. Walaupun pahit tapi bisa menyembuhkan gitu. Nah, kita harus bisa lapang dada ketika ada yang nasihatin kita, bisa mungkin kita terima aja gitu, ya. Jangan nolak. Jadi sebagai apa sih, ilmu, sebagai penambah ilmu ya dari ya. Jadi sebisa mungkin jangan kita tolak, kita terima aja. Urusan mau kita kerjain atau enggak ya bisa nanti gitu loh, yang penting kita terima. Terus kalau iya memang serak sama hati kita, kalau misalnya iya memang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita lakukan walaupun itu perlahan-lahan ya Bia. Okay. Dari Wasyafirini, karena hati mereka sudah tidak bisa menerima mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ciri-ciri hati yang jauh dari Allah tuh kan hati yang keras ya Bia. Ketika hati keras itu cenderung kita sombong sih. Sombong gimana? Sombong itu seperti kita tuh menganggap bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain, sehingga kita tuh kayak merendahkan orang lain loh. Ketika orang lain nasihatin kita, bukannya kita berterima kasih, malah kita menganggap kalau dia tuh kayak apaan sih nasihatin kita gitu loh. Kayak kita tuh merasa lebih dari orang lain. Nah, sombong tuh sebenarnya kayak penghalang kita menuju surganya Allah ya. Jadi sekecil apapun itu sifat sombong yang ada di diri kita, itu bakal jadi penghalang kita untuk berada di surga Allah. Apa sih yang apa yang harus kita sombongkan ya Bu ya? Kan semua di dunia tuh cuma titipan. Apa sih yang selanjutnya dari Cedah Hijab. 1. Hati keras karena jauh dari Allah. 2. Karena belum mendapatkan hidayah. Nah, bicara soal keras dan hidayah, sebenarnya kita bisa lihat sih dari sahabat Nabi ya Bia, itu Umar bin Khattab. Nah, kalian tahu kan Umar bin Khattab tuh keras banget ya Bia. Bahkan Umar bin Khattab tuh sangat membela agama nenek moyangnya gitu. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan kalau dia Nabi dan Rasul, Umar tuh kayak menentang banget gitu loh, bahkan ingin membunuh Rasulullah gitu. Nah, ketika Umar ingin membunuh Rasulullah dan dia seketika itu dia mendapatkan kabar kalau adiknya itu telah masuk ke dalam agama Islam. Di situ Umar marah dong, Bi. Akhirnya dia tuh pulang ke rumah, dan di rumah dia mendengarkan lantunan Al-Quran dari adiknya itu ya. Dan seketika itu dia tuh luluh, Bi.
dia tuh kayak penasaran gitu sama Islam, akhirnya dia nanya-nanya ke Rasulullah, akhirnya Umar pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, kita bisa tahu kan, lihat dari cerita Umar itu kalau hidayah tuh bisa datang dari mana saja dan oleh siapa saja gitu. Jadi ketika ada yang nasihatin kita, entah itu anak kecil ya, anak kecil atau orang tua, kalau nasihatnya itu selagi baik, maka sebisa mungkin kita menerima gitu. Jangan menganggap kalau diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Terus dari Budi Underscore Perfect 01, karena Perfect 01 karena setan lagi hinggap di hati, koreksi bila salah. Nah, sebenarnya kan lagi-lagi kita harus tahu ya biar kalau setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi setan tuh enggak, pokoknya setan tuh diturunkan oleh Allah ya ke bumi untuk bisa merekrut mengganggu sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam neraka gitu, untuk ngemerin dia. Nah, setan tuh gak ngeganggu kita tuh bukan hanya dalam wujud aja, ngerti nggak? Tapi jadi juga dalam manusia menghasut kita, kayak ngasih kayak hal-hal yang salah gitu ke kita. Nah, ketika setan ada di hati kita, maka kita cenderung bakal buta kita nggak bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Kayak kita ngelakuin kesalahan tuh kita anggap benar-benar aja gitu. ya pokoknya jika ada setan di diri kita, terus kita sholat, terus pas kita sholat tuh pengen cepet-cepet tuh kayak panas itu pasti ada setannya ini. Tergesa-gesa dalam melakukan ibadah ya biar salah satu cirinya. Terus gak khusyuk itu setan berhasil ya menghasut kita. Dan itulah ya sebenarnya, jadi setan tuh musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Jadi tapi Umi mah herannya kenapa di dunia di zaman sekarang tuh banyak yang bersekutu sama setan malah. Ya, mungkin manusia ada yang percaya, ada yang enggak, setan itu ada, dan bahwa setan itu ada ya mungkin imannya lemah ya kurang, sehingga dia kayak bersekutu sama setan, kayak dan sekarang kan banyak yang kesugihan, terus ilmu hitam gitu ya itu karena ilmu sesat ya. Terus kita hindari ya. Terus alhamdulillah udah udah selesai. Alhamdulillah beres. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jika kita pengen menasehati orang lain, kita berpikir terlebih dahulu. Terus jika nasihat kita diterima sama orang yang kita nasihati, alhamdulillah ya orang tersebut bisa menerima nasihat kita. Terus kalau tidak, a few moments later. Nah, kalau tidak kita menerima orang yang kita nasihat itu dengan lapang dada ini ya. Okay. Terus Umi bisa nambahin? Kalau menurut Umi ya, kan nasihat itu Umi mah ibaratnya kayak obat nih. Kadang nasihat itu pahit tapi bisa menyembuhkan gitu. Nah, nggak semua orang suka obat kan ya dia, tapi ternyata obat tuh bisa nyembuhin kita gitu loh. Nah, banyak sih ya kesimpulannya. Yang pertama, kalau kita nasihatin seorang, setidaknya kita tahu cara menasihatinya agar nasihat itu bisa mudah diterima orang. Nah, caranya itu seperti apa? Seperti yang Imam Syafi'i ajarin kalau misalnya nasihatin seseorang, sebisa mungkin 4 mata, jangan jangan di depan umum gitu. Kenapa? Karena kalau 4 mata itu setidaknya ada privasi kan ya, ada privasi, jadi tidak menghinakan gitu loh. Sedangkan kalau di depan umum kan kayak semua orang tahu. Nah, itu jatuhnya kepada penghinaan. Nah, tapi ya bicara lagi, kita bisa tahu lah kondisinya seperti apa ya. Kalau misalnya orang itu ngelakuin kesalahan terang-terangan yang bersifat universal, maka kita wajib nasihatinya terang-terangan juga. Tapi kalau misalnya dia itu melakukan kesalahan yang berhubungan aib, yang berhubungan kepada masalah rumah tangga atau masalah masa lalunya, maka kita nasihatinya secara 4 mata gitu ya. Terus yang kedua ya, sebisa mungkin kita mengungkapkan nasihat itu dengan kata-kata yang sopan dan lembut. Kenapa? Karena nggak semua kekerasan kayak kalau kita kayak Islam tuh hadir dengan kelembutan ya sehingga Islam tuh mudah diterima oleh semua orang gitu. Terus
jika seorang hamba yang selalu memberi nasihat kepada umatnya, insya Allah balasannya surga ya Mi. Amin Allahumma amin. Terus yang ketiga ya, dari ilmu yang ketiga, nasihat itu kita harus perbaiki niatnya biar niatnya jangan niatnya itu harus karena ridho Allah, jangan sampai ingin mendapat pujian, ngerti nggak? Ketika kita menasihati seseorang, jangan sampai kita ada keinginan gue pengen nasihatin itu barangkali nanti dipuji gitu loh. Itu jangan ya. Jadi pokoknya niatnya karena Allah. Jangan mengharapkan balasan pujian atau apalah, hindari gitu. Terus untuk yang dinasihati, kalaupun kalian nggak setuju gitu sama nasihat dari orang lain, jangan terang-terangan mengatakan kalau kalian nggak setuju dengan kata-kata yang kasar ya biar. Kalau misalnya kalian nggak setuju ya setidaknya kalian ungkapkan apa yang membuat kalian nggak setuju. Terus kayak jangan dilakukan dengan yang kasar gitu loh. Ngerti nggak? Jadi pokoknya jadi nasihat itu sebagai penolong untuk kita sebagai manusia ya biar hidup di dunia tanpa nasihat gitu tuh bakal terombang-ambing lah. Bukan apa-apa lah. Mungkin segini aja video dari kita. Mohon maaf kurang atau lebihnya karena kita proses dalam proses pembelajaran dan kita minta dukungan kalian ya, jangan lupa tonton sampai habis video baru kita karena dukungan kalian sangat membutuhkan ya. sangat berarti. Nah cara dukungnya bisa dengan cara subscribe, like, komen, dan share ini ya. Terus bantu sampai nembus 100 juta lah. Ya, insya Allah. 100 juta. Subscriber. Insya Allah. Nah itu ya, semoga di video kali ini bisa diambil pelajarannya, dipetik baiknya, dibuang buruknya, dan lagi-lagi jangan lupa untuk komen ya di bawah. Komen, insya Allah kita bisa cepat respon ya. Terus request silakan ya komen di bawah. Insya Allah kita bikin apa yang kalian inginkan. Mungkin sekian ya dari kita. Terima kasih banyak telah menonton ini ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.